VCD, ngomong-ngomong. Dia kayak, alah ya Allah, ini lo tinggal diginikan. Ayo cari sampai kalian bisa nemu ininya. itu kayak itu jadi hiburannya bukan kita bersenang-senang di atas penderitaan kalian, enggak. Cuman kayak kurang apa ya? Kayak, dikit lagi. Ayo. Kita juga ngalamin yang kalian rasain loh. Waktu kalian stres itu kita juga ikutan stres. Karena waktu kalian senang kita juga ikutan senang. Karena waktu kalian ngalamin mata kuliah 1, kedua, ketiga, dan seterusnya itu sebetulnya kita udah ngerancang semuanya. Ngerancang itu bukan cuma konten, tapi juga experience kalian waktu jalanin itu. Jadi kayak yang dicontohkan Paman tadi, pada waktu kalian social design, itu hal-hal yang kalian pelajari dan mesti kalian lakukan di social design, itu sebetulnya udah kami persiapan kalian pada waktu kalian di visual study. Entah kalian nyadar atau enggak, tapi coba bayangin, kalau kalian nggak dapat visual study, kalian bisa ngerjain social design-nya nggak? Seperti itu sih. Jadi segala sesuatu, ini kayak pengalaman hidup sih, aku berusaha untuk bijaksana sebagai seorang kaprodi. Jadi sama kayak pengalaman hidup kita sehari-hari, apapun yang kita alamin hari ini itu mempersiapkan kita untuk kehidupan kita di esok hari. Jadi pengalaman kecil, besar, senang, susah, itu kita mesti cukup bijaksana untuk melihat itu dan mengerti bahwa next-nya itu apa yang terjadi hari ini itu akan mempersiapkan kita di masa depan kita. Seperti itu. Filosofinya kayak gitu, itu sama juga waktu kita merancang kurikulum. Jadi kita nggak mungkin nyuruh kalian, memberi cobaan kalian lebih besar dari apa yang kalian mampu, itu nggak mungkin sih. Kita pasti udah mempersiapkan set of skill atau set of experience, sehingga kalian bisa ngerjain apa yang kita cobakan ke kalian. Dicobakan, rekennya kayak setan. Masih pencobaan. Dicobakan. Oke. Iya, emang gitu sih. Saya juga pribadi juga ngerasa kalau misalnya tanpa visual study mungkin sosdes juga bakal terasa berat, karena di visual study kan sebelumnya kita belajar tentang campaign. Nah, di sosdes kita bikin campaign secara real gitu. Kita presentasi, kita pitching, yang bekalnya itu udah ada di semester 3 gitu. Jadi seenggaknya itu kita ibaratnya udah tahu nih jalan menuju kesananya itu kayak gimana. Jadi kalau saya sendiri pribadi sih ya memang ngerasain itu sih Pak gitu. Timnya berapa? Wah. Kalau mau kayak gini nimnya mau saya spill gak apa-apa sih. Kalau yang kayak tadi agak menakutkan, nimnya nanti dulu. Nim nggak apa-apa selama itu plus bukan minus. Iya bener. Iya. Kok yang lainnya gimana sih? Iya, kalau Steffi sama Elsa gimana? Ngerasa nggak sih kayak gitu? Iya, ngerasa banget. Iya kan? Jangan ikut-ikutan jawabanku loh. Kalian selama ini struggling di apa sama kuliah? Paling banyak pasti time management kalau aku. Kalau Steffi apa, Steph? Kalau aku sih lebih ke apa ya, kalau misalnya ngerjain apa gitu terus ACC-nya nggak diterima-terima itu loh. Kayak kan aku selama bikin apa itu sudah ngabisin waktu banyak kan. Terus kayak masih belum tugas-tugas yang lain apa, terus nggak diterima-terima atau nggak dibaca-baca itu aku susah gue kayak aduh, apalagi aku tuh kalau kerja itu lama banget. Kayak dulu tuh aku selalu di studio tuh tinggal cuma sama siapa sampai jam berapa kayak gitu. Nah itu sampai sekarang tuh juga kayak aku kayak berusaha kerjaan itu lebih cepet gitu, tapi tetap lama gitu. Jadi kok misalnya nggak diterima-terima atau nggak dibales-bales tuh kayak aduh itu aku struggle banget ya. Aduh aku kerjain lama nggak dibales-bales. Oke. Kalau dari aku mungkin beda sama Steffi sama Elsa sih. Kalau struggleku itu biasanya kalau sama kelompok biasanya. Menarik nih kelompok. Kita bahas kelompok. Masuk akal.
Ayo, Gipa. Nah, kalau kelompok ya kita tahu kan kalau VCD kita agak mustahil untuk memilih kelompok yang kita mau kan pasti. Kita pasti dapat anggota yang ya mungkin ada satu dua yang wadaw lah gitu. Nah itu kadang yang aku struggle itu aku ngerasa ada satu anak yang mungkin dia itu kerjanya minim banget. Dicariin hilang. Kayak udah nggak ada kehidupan gitu, dicariin di chat nggak ada, dicariin di mana nggak ada, ikut rapat nggak ikut gitu kan. Tapi ketika nilai keluar gitu eh, nilainya nggak kayak jauh beda gitu, kayak gitu sih kalau aku kayak gitu. Nah nih kayaknya paman mau geli mau ngomong nih, ada apa paman? Apa ya? Bahasanya Kenal menarik orangnya ya. Kenal orangnya kayaknya. Enggak, Pak. Kan enggak boleh sebut merek. Jadi aku bilang gini, teman-teman yang kayak gitu itu sebenarnya ada teman-teman yang lumayan beruntung ya. Maksudnya kayak gini, itu akan selalu ada di angkatan manapun, di kelas manapun, di kelompok apapun itu pasti ada teman-teman yang apa ya? Dan di usia berapapun, man. Di usia berapapun, sampai kalian lulus kuliah, sungguhan. Jadi teman-teman yang effortnya sedikit tapi nilainya kok bagus. Nah itu. Tapi sebenarnya kalian sadar nggak kalau poinnya dari perkuliahan ini, kalau kita ngomongin kuliah sebenarnya kan kita ngomongin perkembangan ya. Menurutmu lebih berkembang mana dia sama kamu? Pastinya yang orang yang lebih kerjanya banyak sih. Ya otomatis aku lah. Otomatis kayak gitu. Jadi kayak teman-teman yang nilainya bagus dengan apa ya? Nilainya gimana ngomongnya supaya sopan. Jadi teman-teman jangan khawatir masalah kamu udah berusaha keras tapi kok nilainya belum bagus. Yang perlu kamu lihat adalah seberapa kamu berkembang dari sebelum mata kuliah ini dan setelah mata kuliah ini. Kamu belajarnya dapatnya apa? Kamu banyak nggak dapatnya? Personalitimu berubah nggak? Cara kamu menyikapi, cara kamu berpikir berubah nggak? Soalnya beberapa teman-teman yang pernah aku pegang dulu juga gitu. Sebelum kelas mereka itu lulus, setelah kelas pada waktu mereka melihat sebuah kampanye, iklan atau apa, itu langsung kepalanya otomatis kayak, oh berarti memang target marketnya sengaja dibuat gitu ya, itu otomatis di kepala. Iya. Tapi ada anak-anak yang tetap lulus ya. Kan itu apa namanya orang-orang yang beruntung Pak, tetap lulus nilainya bagus-bagus saja. Tadi nyambung sih itu terjadi di semua umur ya teman-teman. Jadi pada waktu kalian nanti jadi profesional, kalian nggak ada kemungkinan ketemu orang-orang yang kayak gitu, yang free rider di kerjaan kalian pada waktu kalian sebagai seorang profesional. Terus juga teman-teman kalian yang free rider sekarang, apakah nanti hidupnya pasti nggak berhasil? Itu juga kita juga nggak bisa ngomong sih. Nasib seseorang, ternyata dia anaknya siapa, sudah muncul misalnya, itu hidup memang nggak sepenuhnya adil, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah decision yang kita bikin untuk kehidupan kita sendiri. Seperti itu. Hidup nggak akan pernah adil. Bagaimana kita survive dan keluar sebagai pemenang di kehidupan kita, itu yang akan jadi pembedanya kita sama yang lain. Agak kaget. Kelompok itu masih dekat di hati ya untuk angkatan 19 ya. Iya. Kalau dari kita sih, cara yang kita lakukan untuk hal-hal yang seperti itu biasanya kita ada peer assessment. Jadi di peer assessment itu kalian bisa nilai orang-orang yang kerjanya nggak cukup bagus. Kita sebagai dosen juga kayak aku dan Pak Mani orang yang seneng sekali ngobrol. Jadi kalau kalian ngasih masukan-masukan ke dosen, ke kita tentang kendala yang kalian hadapin, kita nggak mungkin tutup mata sih. Kita pasti mikirkan cara gimana supaya proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan lebih baik gitu.
Iya benar sih Pak, peer assessment itu sangat membuka hati. Kayak stres banget sama kelompok ini, terus kayak pengen ketik panjang sampai beberapa paragraf, terus akhirnya desain lega. Iya, lampiasan. Kalau ada lagi sih solusinya. Kalau aku sih biasanya aku enggak mau mempersulit teman-teman yang demikian ya. Maksudnya kayak gini. Pada waktu aku kelompokan, terus habis itu ada temen yang kayaknya free riding, ya udahlah kasih aja dia nilainya bagus pun enggak apa-apa. Aku mikirnya kayak siapa tahu nanti pas waktu aku terpaksa harus free riding, ada yang nolongin juga gitu loh. Soalnya kan we'll never know gitu loh ya. Maksudnya bisa jadi saat ini kita nolong dia, ya udahlah, enggak apa-apa, biar lulus saja, nilainya dibagus-bagusin, assessment-nya dibagus-bagusin. Toh juga kalau dia nilainya bagus, nggak ada efeknya buat aku. Kalau nilainya jelek juga sebenarnya nggak ada efeknya buat aku. Gitu. Ya kan, yaudah, kasih lah. Bawa dah itu nilai 85, nggak masalah. Harapannya adalah ya kita nolong orang, siapa tahu nanti kita ditolong. Anggap amal aja lah. Itu malah bikin kalian lebih nggak kepikiran. Lebih kayak kan, ya udah deh, beruntung banget dia ya. Oke, ini apa solusi dari Paman itu, anggap aja itu sebagai amalan, guys. Jadi kita diubah. Sakit hatinya tetap kok. Sakit hatinya tetap kok. Tapi proses kita berdamai dengan kenyataan itu, nanti itu yang bikin kalian jadi lebih kuat, lebih ikhlas gitu ya. Iya. Kalau dari dosen sendiri gitu, pernah ngerasa nggak sih Paman sama Pak Kris kayak mungkin anak ini emang tipikal mahasiswa yang... banyak dosen yang free rider. Oh ada tah? Ada tah? Apakah ada? Ya, pertanyaannya apa tadi? langsung mengalihkan pembicaraan. Kok putus? Waduh. Menarik ya, ada dosen free rider. Oke, balik ke pertanyaannya. Pertanyaannya itu kalau dari sudut pandang dosen itu sebenarnya bisa lihat nggak sih mana mahasiswa yang mungkin berindikasi free rider. Terus apa yang Pak Kris atau Pak Pandu, Pak Pandu lagi, Paman lakukan ketika sudah bisa melihat mahasiswa yang terindikasi itu free rider gitu? Kalau di dosen, to be honest, kita punya semacam little black book gitu yang berisi nama anak-anak yang punya kecenderungan bermasalah, dan itu selalu terutama di VCD ya. Di VCD ini dosen-dosennya sangat aktif. Jadi grup line. Jadi di VCD dosen ini pakai grup line. Jadi grup line ini aktif banget sih, dari pagi sampai malam, Senin sampai Minggu sampai muter tuh aktif banget, dan kita selalu diskusi sih kendala-kendala yang dihadapi dengan mahasiswa tertentu, dengan kasus-kasus tertentu. Di situ kita discuss sepanjang hari itu. Jadi apakah kita tahu anak-anak yang bermasalah free rider dan lain-lain? Kita tahu semua. Jadi semua informasi di tiap mata kuliah, semua dosen VCD itu pasti tahu, karena ada sistem dosen PA. Jadi kita ini selalu mempersiapkan supaya kesalahan yang terjadi kendala yang terjadi di satu mata kuliah tidak terulang di mata kuliah lain. Jadi yang free rider, troublemaker itu kita pasti ngasih heads up ke dosen-dosen yang lain. Kita ngasih heads up, dosen yang lain ngasih masukan bagaimana ngatasin problem itu. Jadi kita ini lumayan cepat geraknya, kadang-kala. Tapi akan ada waktu-waktu tertentu kita manusia pasti ada capeannya sih. Tapi di VCD seperti itu, kita semua sudah punya list siapa aja yang bermasalah, bagaimana pendekatan yang pernah dilakukan, bagaimana pendekatan yang berhasil, itu sudah tercatat semua. Ya, jangan khawatir. Mau tak cari nama kalian di list itu? Wah. Jangan sampai kita masuk. Jangan khawatir teman-teman. Sebelum kelas mulai, biasanya dosen-dosen udah pada tahu siapa-siapa yang harus diwaspadai kok. Iya. Kita udah punya pemetaannya sih.
Oh, ini kita baru tahu ya, teman-teman. Kalau ternyata dosen itu tahu. Atau tidak. Ya iyalah, maksudnya kita kan juga pernah jadi mahasiswa. Dari baunya aja kan ketahuan ya, ini anak. Wah, Iya, vibe-nya ada, Pak, bener. Iya kan, vibe-nya itu udah kerasa kayak, gue banget deh, pasti telat deh. oh. Loh, Pak Kris hilang. Hilang. Ambil colokan nih. Oh, Jadi kalian kalau umpamanya tidak kuat dan kepingin sambat suka duka berkelompok, kalian bisa langsung ke dosen pembimbing kalian, nggak masalah kan. Pak, anak ini gimana? Pak Man, anak ini gimana? Bu, anak ini gimana ya kok gini-gini? Ngomong aja nggak apa-apa. biasanya itu sungkan, Paman. Kalau dari dosen-dosen pasti menyikapinya secara profesional kok. Maksudnya kita nggak akan karena kalian sambat kayak gitu terus kita akan langsung notabene ngasih dia nilai hukuman gitu, enggak, karena faktor penilaiannya kan banyak ya tuh. Jadi pada waktu kalian sambat aja, kita nggak akan, maksudnya kita nggak akan tidak adil dalam menilainya. Kita akan selalu berusaha untuk profesional, tapi anak ini berkembang di sini, oh bagusnya anak ini gini. Walaupun di sini jelek, tapi ininya ternyata bisa nutup, oh jadi gini kan, oh ternyata kan bagus kerjanya, udah lebih cepat dan sebagainya. Banyaklah pertimbangan dalam menilai. Jadi nggak karena kalian lapor keburukan salah satu teman kalian dia otomatis nilainya jelek, enggak. Tapi emang salah satu enaknya dosen VCD itu emang santuy banget. Iya. Aku juga pernah sambat itu langsung diterima, terus kayak bapaknya malah setuju. Iya, benar-benar. Memang dosen VCD ini kayaknya emang hampir semuanya suka gibah kali ya. Jadi kalau mendengar info-info gosip-gosip dari mahasiswanya itu malah seneng gitu. Konten baru nih. Iya. Oh yang ini jadian sama si yang ini sama si ini jadian Pak. Oh iya dah. Nah itu. Ini sama ini putus. Oh iya dah. Menyebar blar. Iya, jadi ya itu kadang-kadang juga rada-rada gimana gitu, karena mau curhat ini, mau ngomong ini, waduh tapi nanti takut kesebar gitu. Tenang aja, biasanya tersebarnya ke dosen-dosen kok, jangan khawatir. Kalau ke teman-teman kalian nggak akan tersebar. Terus masuk buku. Jadi soalnya kan kadang-kadang gini, oh ternyata anak mereka berdua habis putus, oh makanya kelompokannya jadi nggak harmonis, ternyata habis putus toh. Itu kan ada faktor-faktor kayak gitu yang juga akhirnya jadi pertimbangan gitu. Oke, putus terus kelompokannya nggak harmonis, anak-anak kelompoknya. Putus terus cemburu sama tutornya ada nggak, Man? Wah. Waduh. Ada Pak. Pak, apa nih? Apa ini? Apa ini? Kita sambung kali. Kok lain kali? Tutup recording dulu. Wah. Lain. Kan lain bahasan. Hari ini kan bahasannya kan yang bukan itu. Oke. Ngomongin soal blacklist ini, ada nggak anak-anak yang memorable gitu yang nakalnya itu sampai memorable di hati Bapak? Nanya. Yang memorable ada sih, tapi nggak etis juga kalau kita beberkan di sini. Jangan sebut nama Pak, karakter aja. Banyak sih teman-teman. Tiap angkatan tuh selalu ada sih. Pasti ada anak-anak yang memorable dari segi positif, memorable dari segi negatif. Tiap angkatan pasti ada. Karena kalau aku pribadi tuh, aku selalu berusaha cari temen sih di tiap angkatan. Akan ada anak-anak yang nyambung sama aku, akan ada anak-anak yang nggak nyambung, dan troublemaker itu selalu ada. Yang paling baru paling yang kemarin ya, Man, yang bawa silsilah keluarga gitu. Itu lumayan seru itu. Kenapa? Aku tidak paham kenapa bawa silsilah keluarga ini. Ya, pokoknya seru lah. Waduh, gak bisa di-steal teman-teman. Sayang sekali. Ya, ada juga yang melakukan intimidasi dengan membawa silsilah keluarganya gitu.
intimidasinya ke sesama mahasiswa. Wah. Itu. Info Kalau- geger geden. Terus Kalau di respon dari VCD sih kita nggak terlalu peduli sih kalian anak siapa, kenalannya siapa, tapi yang pasti adalah misi kami, tugas kami adalah didik kalian, tanggung jawab kami itu ke kalian sebagai mahasiswa, ke orang tua kalian sebagai orang yang mempercayakan kepada kami, ke industri yang nantinya akan menerima kalian sebagai tenaga kreatif, dan tanggung jawab terbesar kami ke diri kami sendiri. Karena waktu kami jadi seorang dosen, kami punya komitmen untuk merubah seseorang menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi kami nggak peduli kalian punya uang berapa, kalian anaknya siapa. Bersetan dengan itu semua. Oke. Ini kita ngobrol-ngobrol soal mahasiswa nih. Nah, kalau menurut Pak Kris sama Paman, ada nggak sih mahasiswa yang mungkin masih menjadi apa ya, mahasiswa tersayang gitu? Maksudnya dalam arti, oh anak ini tuh memang, kok Paman ketawa nih? Kenapa Paman? Sayang sama siapa, Man? Kayaknya bakal lucu ini jawabannya. Oke. Kayaknya Paman sudah mau Silakan, Paman. menjawab. Duh, bukan Pak Christian dulu kan. Urutannya gitu. Pak Kaji dulu. Oke, Pak Kris. Kalau tersayang, tiap angkatan, kayak aku tadi ngomong, di tiap angkatan aku akan punya teman-teman yang berkesan. Jadi kalau dari angkatan 2006 sampai sekarang tuh selalu ada alumni-alumni yang keep in contact, keep in touch sama aku. Jadi karena waktu di perkuliahan aku sudah nganggap mereka sebagai teman, pun pertemanan itu masih terjalin. Jadi kita udah bukan kayak dosen mahasiswa gitu lagi, tapi udah beneran teman untuk ngobrolin berbagai hal, termasuk dari segi desain atau tentang problem-problem yang dialamin sehari-hari. Itu jadi topik yang kita bicarakan sih. Itu tersayang atau enggak, ya itulah yang terjadi. Jadi akan selalu ada teman-teman yang hubungannya nggak terputus pada waktu kalian wisuda, seperti itu. Begitu. Ya, Paman yang disayangi siapa tadi? Namanya siapa? Angkatan berapa itu tadi? Wah, ini menarik. Bagaimana Paman? Padahal maunya jawabannya sok-sokan. Mahasiswa yang mana, Man? Semua mahasiswa, Pak. Maksudnya mahasiswa-mahasiswi. Oh, jadi Paman sukanya mahasiswa, bukan mahasiswi? Bukan, Pak. Aduh. Preferensinya seperti itu sekarang. Wah. Segera Ya, klarifikasi. silakan Paman untuk klarifikasi tentang preferensinya. Jadi aku sayang sama kalian. Ngomongnya semua. langsung ini. Iya. Ngetri lagi. Bakso rambut, Man. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin kita ngomongin sayang, sebenarnya sayang itu bentuknya macam-macam, dan as a friend, as orang yang punya kedekatan entah secara profesional, entah secara akademik ke kalian, itu sebenarnya juga rasa sayang itu timbul juga. Jadi kayak kadang-kadang pada waktu kita ACC, pada waktu kita megang mahasiswa itu seringkali kita take it personally, soalnya memang karena kita merasa kita punya kewajiban itu gitu loh. Ada perasaan yang tersambung sama kalian, tapi bukan sayang yang harus jadian ya. Maksudnya nggak semua sayang harus jadian. Cinta tidak harus memiliki gitu. Cinta bentuknya macam-macam gitu loh. Ke kucing juga kita kan cinta. Lucu. Pak Kris ini senang bikin ambigu ya. Jadi kayak Habis pasti kan dia ada drama-drama muncul. yang seru dramanya, kalau ngajarnya sih gitu-gitu aja, guys. Kita nantikan episode berikutnya. Episode berikutnya. Nah, ini berarti Paman sama Pak Kris bersedia ya buat diundang kembali di podcast ngomong-ngomong ini ya. Kalian ngundang teman-teman kalian yang lucu-lucu dong. Maksudnya lucu itu kayak pasangan yang sering cakar-cakaran tapi masih terus jadian. Gitu-gitu dijadikan bahan podcast dong.
Kalau yang lurus-lurus Cakar-cakaran berprestasi, itu kekerasan terhadap Iya, aku mau bilang pasangan. itu tadi. Itu bukannya KDRT. soalnya kadang-kadang itu ada yang KDRT, kekerasan dalam tercinta. Oh, jauh Pak, cinta. aduh. Jadi kayaknya mereka bertengkar terus, tapi kok jalannya ya sampai 4 tahun gitu. Itu kan Man, kayak mahasiswa yang disayangi, man. Jangan muter-muter. Iya, ini semua saya sayang sama semua Pak. 1, 2, 3 sayang adik kakak. Sayang adik kakak. wah, wah. Brother soon. Nah, kalau kalian nih, 1, 2, 3, ada nggak nih mahasiswa atau mahasiswi yang dicinta? Atau dosen. Atau dosen yang dicinta? Nah, siapa Jangan tahu salah ada. loh, ada angkatan pertama itu married sama tutor. Oh iya. Wow. Married sama tutor. Wah. Terus ada yang mahasiswi yang punya keras terhadap dosennya, cuman aku nggak boleh sebut merek. Keras itu digerus ya. Enggak, bukan. Bukan gitu, Pak Kris. Lucu-lucu ya kalian, ayo. Oke, Steffi, Elsa. Loh, Langsung dilempar. Ayo. Loh, dari tadi aku ngomong terus. Ya, bagaimana Elsa, Steffi? Jawabannya? Steffi dulu. Biar nggak kabut, kasihan di ujung. Apa tadi pertanyaannya? Wah, Ada nggak nih teman, maksudnya cinta lokasi antara teman, atau mungkin sama dosennya kayak naksir atau gimana gitu? Ada. nggak ada katanya. Nggak ada, Beneran tuh ini. Masa sih? Nanti kalau ternyata aku dengar dari temanmu, jadi bahasan di ruang dosen loh. Wah, Coba tanya ada ya waktu interview SU pacar nomor berapa itunya prioritasnya? nomor terakhir. Kalau Elsa nih, Elsa, kamu jomblo apa enggak? oh jomblo dong. Oh, Tidur. Kasurku lebih indah daripada cowok-cowok di sana. wah. Ya, kalau pertanyaannya ke kita sih, Paman, kayaknya Kalau emang sungkan rata-rata- NIM-nya aja. Ya NIM-nya aja. NIM-nya aja. DM. Aduh. Ini kita juga ikut. Kalian mau tahu hasil DM-nya? Nantikan episode berikutnya. Episode berikutnya. Ikuti di Instagram VCDers. VCD. UC_VCD. Ya, kayaknya kalau Paman tanya kita berdua, kayaknya jawabannya mengecewakan sih. Soalnya kita, Masa sih? iya, karena, Oh, loh iya. Kan kita kan SU kan teman-teman. Jadi kalau pacar tuh kan pasti prioritasnya itu di ujung-ujung gitu. kan aku tanyanya bukan pacar, tanya kan naksir kayak itu masih itu ya Allah, yang gitu-gitu tuh loh yang masa kalian nggak ada SU. sih? Waduh, Duh. Pak Kris, untungnya sedang trouble. Besar loh, teman-teman. Gimana Pak Kris? Gimana Pak Kris? Belum. Belum Mbak, masih putus-putus. Ya, kita lewati saja pertanyaan ini. Halo? Selamat guys. Kan selanjutnya. Nakalan. Kalau naksir di online kayak gini bisa tak? Nggak bisa, Paman. Gimana caranya Itu yang aku penasaran. Maksudnya kayak Oh, bisa. kalau mamanya ketemu terus di kelas kan proses naksirnya lebih cepet tuh, maksudnya kayak. Nah, Tapi kalau online gini gimana? Maksudnya kira-kira nah, itu dia. kalau sampai naksir patternnya gimana? Nah, itu dia. Masalahnya kan online, Paman. Kita kan, oh mungkin, tapi bukan saya loh ya. Ini mungkin Iya. aku baru kepikiran. Silakan deh ya. Itu loh. Spill. Enggak. Mungkin kalau misal
online kayak gini kan mungkin pendekatannya pastinya beda kalau offline. Pendekatannya mungkin ya dari chat gitu. Jadi nyaman lewat chat. Wow. Gitu. Patternnya mungkin seperti itu. Mungkin. Bukan saya. Mungkin. Kalau gitu berarti pertanyaan berikutnya adalah apakah sudah ada yang nyaman kalau di chat? Aduh. Kok Gimana, kita Steph? yang terpojok? Kita MC, kenapa kita yang terpojok? Iya. Ayo kita jangan mau kalah, kita bertiga guys. Ayo, adakah yang nyaman kalau di chat? Aduh, ternyata kok chat sama dia kok nyaman ya? Gimana nih, Elsa, Steffi? Kalian ada nyaman? Steffi. Nyamannya sama temen-temen, Pak. Teman-teman yang mana nih? Undi Ada yang... Aduh. Kalau Elsa, gimana, Elsa? Oh, ada nggak ya? Ada, nggak mungkin nggak ada, bohong. Aduh. Nantikan di episode selanjutnya. Episode selanjutnya. Bridging yang bagus, teman-teman. Yuk kita move on ke pertanyaan selanjutnya. Mari mencari pertanyaan yang lebih berbobot, kawan-kawan. Aduh. Fix, ini kayaknya episode berikutnya adalah cinta di VCD. Episode Wow. berikutnya gibah. Juga tadi kayak mahasiswa yang paling memorable gitu. Kalau tugas-tugas gitu ada nggak yang paling memorable buat Paman sama Pak Kris? Kayak mungkin sangat hancur atau sangat bagus gitu. Mungkin sampai sangat hancurnya, makanya nggak bisa dilupain ya. Iya. Teringat terus. Apa ini? Desain apa ini? Kenapa pakai Comic Sans? Comic Sans nggak salah apa-apa loh. Kayak gambarnya. Comic Sans itu akan bagus kalau dipakai di Komik. desain yang benar. Comic Sans juga akan bagus loh. Oh, Suara aku putus-putus nggak sih? Enggak kok, Pak. Enggak, maksudnya kalau Comic Sans itu kalau dipakai di desain yang sesuai, dia mestinya bagus juga. Nggak salahnya Comic Sans. Yang salah desainernya yang memakai biasanya. Kalau yang tadi pengalaman tugas yang hancur banget. Nah, di tahun-tahun awal UC, yang tahun pertama, aku pernah banget ngalamin desain yang hancur banget. Jadi desainnya itu seharusnya desain yang kolase gitu, jadi kertas dipotongin terus ditata ulang, dikonstruksi gitu. Ada mahasiswa kakak kelasmu yang desainnya itu udah jadi, ditempel terus dikater-kater gini sama dia. Jadi kelihatan banget kan malesnya kayak apa. Nah, karena brandingku pada waktu itu masih dosen killer, desain itu aku ambil, aku sobek di depan kelas, terus aku buang ke lantai. Sambil bilang desain jelek, buang ke lantai. Itu sih pengalamanku sama waktu masih killer ya. Sekarang kan aku baik, rendah hati dan rajin menabung. Itu pengalaman waktu jadi killer. Terus jelek itu nggak melulu desain sih teman-teman. Paper juga bisa jelek. Waktu masih killer juga pernah ngalamin baca paper, udah pernah ACC, udah pernah disuruh benerin, ternyata nggak dibenerin, cuman di print ulang, dikumpulin lagi. Jadi waktu itu aku coret pakai spidol sama aku sobek papernya jadi 2 gitu, terus aku kembaliin ke dia. Ya sekali lagi waktu masih brandingnya killer ya. Kita doakan Pak Kris yang seperti ini bisa bertahan sampai kita nanti diajar sama Pak Kris ya teman-teman. Lulus. Iya, kalau bisa sampai lulus lah ya. Amin. Kalau kita udah lulus, balik lagi nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa, kita ketawa-ketawa aja kalau udah lulus. Kalau sekarang kayaknya bukan paper kalian yang disobek deh, laptop kalian. Wah, Mau Jangan. ditambah yang aduh. udah balik ke Paman. Paman jawabnya gimana? Apa ya?
tugas paling memorable. Jadi ceritanya, ya aku kan usil ya. Memang dosen VCD ada yang nggak usil? Nggak ada sih, Pak. Kayaknya kita semua usil. Cuma waktu itu aku ngajak waktu VCD 3, waktu namanya social design, commercial design, waktu namanya masih VCD 3. Aku ngajak anak satu kelompok bolos buat nyari konten ke Jepara. Bukan pameran itu ya? Bukan yang pameran, Pak. Yang angkatannya Ferdi. Morris. Oh. Jadi waktu itu aku izinnya ke izinnya ke Bu Hari. Bu, aku besok Jumat bolos ya. Oh ya wes, anak-anak juga bolos ya. Loh, mau ngapain? Iya, mau untuk VCD 3 ke Jepara ngambil konten. Jadi pada waktu itu yang jadi objek penelitian kita kan salah satu brand namanya Kara. Dia itu konservasi tentang kain tradisional Nusantara. Jadi waktu itu kita akhirnya ke penenun tradisional di Jepara, karena waktu itu yang proyek yang sedang dia highlight itu kain tenun Jepara. Jadi kita ke Jepara rame-rame nyewa kendaraan dari Surabaya, di sana 3 hari melihat proses tenun tradisional itu dibuat dan seterusnya direkam gini gitu, wawancara, ya udah ya gitu deh. Jadi satu kelompok bolos 3 hari. Maafkan saya. ya itu sih makanya aku tadi kan di awal bilang aku suka sama hal yang bersinggungan antara desain sama manusia. Jadi aku rasa sih hal-hal kayak gini itu seru karena kita bersentuhan langsung dengan manusianya dan melihat kayak apa ya impact dari pekerjaannya kita ke mereka gitu. Itu juga seru. Sehari, ternyata 3 hari. Iya, 3 hari. 3 hari kita nginep di hotel, kita keliling Jepara ngambil konten ini itu, wawancara dan seterusnya. Sama narasumbernya juga, sama yang punya brand waktu itu kita berangkat. Kayaknya seru ya jalan-jalan sama dosen. Kita kalau sekarang susah sih, nggak bisa kemana-mana, online. Kangen nggak sih Wawan kayak gitu itu? Oh banget. Yang bikin seru ngajar kan sebenarnya hal-hal kayak gitunya itu sih. Banyak hal-hal yang gimana, Pak? Kita dulu jam kosong kita bisa kabur bareng sama mahasiswa ke PTC, ke Pakuan Mall untuk ngafe, sekedar beli kopi sih, terus balik kantor gitu. Itu masih memungkinkan sekali. Sekarang, ya ampun, garing banget sih sekarang. Iya, semakin sulit. Ya udah online, PPKM lagi. Kalian kuliah di waktu yang salah sih. Ups. Waduh, gimana? Walaupun gitu angkatan 2020 kayak gimana, Pak? Kalian paling nggak sempat ngalamin ya yang offline ya? 2020 Masih. belum sempat sama sekali. Iya benar-benar. Offline lagi kapan, Pak? Iya. Info offline mungkin, Pak? Hanya Tuhan yang tahu. Kita udah persiapan sih sebetulnya semester depan untuk hybrid. Cuman ya kita masih melihat kondisi. Amin. Kayak kondisinya nggak mungkin deh, Pak. Maksudnya kayak kalau lihat perkembangan yang sekarang, tambah ke sini kok, Nggak berani ngomong sih. Iya, nggak berani ngomong lah. Ya kita doain aja lah ya, sama-sama moga-moga ini cepat berlalu biar kita bisa kuliah seperti biasa lagi offline, nikmatin gedung baru sebelum lulus. Ya kan? Seenggaknya bisa ngerasain lah ya semester 2 semester gitu di gedung baru. Iya. Pasti nutut sih pasti. Iya. Semoga. Amin. Ada lab TA-nya, guys. Jadi kalian bisa nggarap TA di satu studio sama teman-teman kalian terus nangis bareng. Iya. Wah.
itu Ya, seperti stres bersama. diperlukan. Nangis bareng. Langsung aja. Pertanyaan terakhir ya Pak, kita udah curhat banyak, gibah banyak, spill banyak. Oke, apa nih pertanyaan terakhirnya? Kita boleh nggak minta ke Pak Chris sama Paman advice buat maba 2021? Oh, untuk maba nih, untuk mempersiapkan diri sebelum terjun ke neraka VCD ini. Apa advice dari Paman sama Pak Kris nih? Kalau dari aku ya, kuliah itu proses ini sedikit rangkuman dari yang tadi sempat dibicarain juga sih. Kuliah atau belajar itu merupakan proses dari yang tadinya nggak bisa, jadi lebih baik. Yang namanya proses itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, dan butuh kita untuk menelan ego kita untuk belajar jadi lebih baik. Proses itu juga bukan sesuatu yang mudah, tapi percayalah bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Seperti itu. Semester 4 belum indah, guys. Iya, mungkin kalau sekarang kehidupan kita masih di bawah mungkin belum indah, tapi nanti akan indah pada waktunya. Tunggu. Sebenarnya kurva sih teman-teman. Pada waktu kalian kuliah dari semester 1 sampai 8 tuh kurva. Jadi dari kurva yang di titik 0 sini, pada waktu pertengahan perkuliahan itu kalian akan ngalamin yang paling sulit. Setelah itu kalian akan kurvanya akan menurun di sini, ke dimana kalian akan tugasnya akan semakin sedikit, mata kuliahnya semakin sedikit, seperti itu sih. Semester 4 ini mestinya hampir di puncak-puncaknya kalian untuk kesengsaraan ini. Jatuh kembali. Ya jatuhnya gini atau jatuhnya gini sih, terserah nanti. Oke. Kalau dari Paman, gimana advice untuk para maba kita? Apa ya? Mungkin satu yang paling penting sih buat teman-teman maba, jangan lupa bersenang-senang ya. Maksudnya kayak kuliah ini tidak semuanya penderitaan kok. Kalau kalian lupa bersenang-senang, akhirnya kalian fokus ke penderitaannya gitu loh. Sebenarnya banyak hal yang menarik. Kayak ngajar aja. Maksudnya kalau mamanya aku mau fokus ke betapa ACC-nya itu memakan waktu dan sebagainya, ya bakal terus terasa depres, tertekan. Cuman kan aku ya banyak usil-usil kecil-kecil yang nyulik mahasiswa ke Jepara, yang gini, yang gitu. Hal-hal itu yang bikin jadi menyenangkan gitu loh. Yaitu bersenang-senangku. Nah, nanti kalian gimana? Kalian aku rasa punya cara sendiri, referensi sendiri gimana supaya bisa tetap bersenang-senang sembari menjalankan kewajiban-kewajiban akademik kalian. Itu sih. Kuliah itu bukan cuma nilai di ijazah ya, tapi prosesnya itu. Benar-benar. Ada yang lupa bersenang-senang ya sampai semester 5. Ya, bukan lupa. Kurang sempat. Disempetin lah, sempet ah. Iya, emang bisa, Pak. Ya, kita juga berusaha untuk bersenang-senang di semester ini biar tetap sehat, tetap waras. Demi kesehatan mental kita juga ya, teman-teman. Iya. Hari libur nge-game. Nah, tuh. Genshin Impact. Siapa yang main? Oh, Genshin Impact. Wow. Ya, gitulah kita liburan dengan cara masing-masing lah ya. Tuh, oke, itu dia teman-teman. Sebenarnya masih banyak sih yang bisa kita bahas di sini, tapi kalau kita lanjutin nanti takutnya nggak selesai-selesai. Nah, kasihan yang edit ini kayaknya udah lama juga.
Jadi yang pasti kita dapat insight sudut pandang baru dari dosen kita di sini. Kita juga ngobrolin banyak hal juga kan hari ini. Dari sini kita juga tahu kalau dosen PCD itu asik loh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau mungkin curhat, mau gibah atau gosip-gosip gitu, dosen akan selalu terbuka sama kalian gitu. Nah ini untuk Paman dan Pak Kris, ada pesan-pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke teman-teman penonton? Pesan lagi ST1. Kalau sama closing, kalau dari aku closingnya satu, kuliah itu bukan sekedar ngumpulin nilai di ijazah, tapi ngumpulin pengalaman sama ngumpulin teman. Itu sih pesannya. Oke, singkat padat yang jelas. Kalau Paman? Aku menambahkan dari Pak Christian aja sih. Karena 4 tahun yang kalian rasakan selama kuliah itu kemungkinan jadi momen sekali seumur hidup kalian. Bisa jadi dalam momen terindah kalian, di mana kalian sudah merasa dewasa tapi belum pinter-pinter banget. Udah ngerasa bebas tapi masih belum banyak konsekuensinya. Dan banyak hal-hal seru lain yang kalian alami. Jadi kembali mengacu sama yang dikatakan Pak Christian tadi, jadi bukan cuma masalah nilai teman-teman. Kalau nilai bagus itu ya wajib lah. Cuman pengalaman teman dan sebagainya, living the life to the fullest-nya juga jangan kelupaan gitu loh. Gitu. Jadi nantikan episode berikutnya. Oke, Pawan, thank you. Oke, Pak Kris, Pawan, makasih banyak buat ikut jadi pembicara di podcast PCD ngomong-ngomong kali ini. Tunggu nanti kita akan mengundang Pawan dan Pak Kris untuk part 2 mungkin. Mungkin, ya kan? Pastinya, oke. Oke, tutup. Benar-benar. Oke, itu dia teman-teman ya. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, follow IG VCD dan SU VCD. Terus jangan lupa nantikan episode podcast VCD ngomong-ngomong episode selanjutnya. Dadah! Seru banget kan podcast kita kali ini? Kalau teman-teman suka dengan podcast kami, jangan lupa untuk kunjungi Instagram kami juga di SU_VCD. Di sana, teman-teman bakal mendapatkan banyak sekali update mengenai VCD dan SU, dan teman-teman juga bisa mantengin kami terus di Spotify channel dan YouTube channel kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Goodbye.